لا إله إلا الله لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, maha mendengar, yang maha tahu hari-hari yang tersisa bagi kita, mengaruniakan kepada kita kesadaran dan keyakinan bahwa diri ini sepenuhnya dalam genggaman Allah, bahwa hidup mati kita sepenuhnya adalah milik Allah. Hadirin, saya dapat karunia yang tidak ada bandingannya di bulan penuh berkah ini. Walaupun sedih, jadi tidak bisa menyempurnakan saum 30 hari karena ada beberapa hari yang tidak bisa saum. Jadi sakit ini sudah mulai terasa 2 minggu yang lalu dan mulai diperiksakan ke dokter hari Jumat malam, hari Sabtu di opname untuk dicek, karena secara umum hasil laboratorium bagus ya, hanya kolesterol saja yang naik dan asam urat. Tapi sesudah itu kejadian demi kejadian yang dokter sudah memberikan yang terbaik. Hari Kamis ada kejadian yang pernah diceritakan kemarin, shock dan sebagainya. Kemarin dokter yang mendampingi dari awal, ada beberapa dokter spesialis, bertanya begini, karena setiap malam memeriksa ke sini. Oh ya, saya di opname di rumah sakit cuma semalam, selebihnya minta di masjid saja, di mihrab. Karena setiap waktu bisa sholat walaupun sambil duduk. Kemudian bisa terus mendengar yang ngaji. Pokoknya apapun yang terjadi, kalau bisa di masjid saja. Perlengkapan dilengkapi, karena secara umum tidak sangat membahayakan. Secara umum sakitnya biasa, tapi kelelahan. Tapi ada kejadian yang menarik, ini saya bacakan dari dokter kemarin. Boleh saya bertanya? Saya akan melihat Allah mendekatkan dengan tanda-tanda yang bisa menyebabkan kematian. Ini 3 hari ini berturut-turut, Kamis, Jumat, 2 hari 1 malam. 1, tekanan darah diastol sampai 120. Ini bisa pecah pembuluh darah jantung. Jadi pernah satu saat tekanan saya tiba-tiba menjadi sangat tinggi, 160, 120. Saya tidak tahu. Tapi menurut dokter ini bisa membuat pecah pembuluh darah jantung. 2, diberikan nyeri yang hebat, karena yang harus jalani itu nyeri sekali. Kalau di dalam kedokteran itu disebut sudah high level painful. Mungkin yang mengalahkannya hanyalah nyerinya sakaratul maut. Saya sudah sering melihat itu. Beliau dokter ahli anestesi jantung, jadi setiap waktu mengikuti operasi. Yang ketiga, dibuat hilang kesadaran, karena suatu saat tiba-tiba drop
tekanan darah itu, sehingga seperti yang hilang ya. Dan yang keempat, suhu dibuat oleh Allah sampai mendekati 33 derajat. Ya, suatu saat saya sedang diukur, tiba-tiba suhu tubuh saya dingin sekali, 34 sih. Tapi turun sedikit lagi, kata dokter tuh kalau sudah suhu 33 jantung itu, karena 32 derajat saja jantung sudah berat sekali kerjanya. Nah, semua itu rasakan. Saya mau tanya, kata dokter, satu, apa yang rasakan di dalam hati? Ketika maut itu seperti yang didekatkan oleh Allah. Dua, kalau di posisi sebagai seorang yang harus menasehati keluarga pasien, apa yang harus sampaikan supaya bisa tenang? Nuhun. Sejujurnya ya, sudah saya tahu ada 3 babak, begitu dekat dengan saat ajal. Banyak yang berubah dalam pikiran ini. Satu, jadi harus selalu siap. Walaupun kemarin diperiksa semua ya, darah, ginjal, hati, jantung, baik-baik saja. Tapi ini tidak menjamin akan tiba-tiba datang. Jadi sekarang, apalagi pada waktu kaki sudah dingin itu naik ke atas, mungkin seperti ini ya orang mendekati kematian. Bertahap, dinginnya itu dari kaki terus naik ke atas. Ya, saya sempat menulis SMS juga minta maaf. Ya, mungkin orang tidak percaya. Terus kalau mau tidur juga, ini saya besok bangun atau tidak. Jadi kalau mau tidur tuh sekarang lebih hati-hati sekuat tenaga. Karena belum tentu besok saya masih hidup. Banyak yang berubah, diantaranya satu, rasanya tidak mau sekali meninggalkan sholat jamaah. Kalaupun suruh milih di opname, mending milih di masjid aja. Mending milih kalau harus meninggal di masjid, rasanya enak gitu. Mudah-mudahan jangan mengabaikan kewajiban. Yang kedua hikmahnya, jangan menunda minta maaf. Secepatnya minta maaf. Karena belum tentu ada hari esok. Tentu sekuatnya, sebanyak-banyaknya istighfar terus ya. Yang ketiga, lihat dunia ini jadi nggak ada apa-apanya. Jadi rasanya tidak ada nilainya sama sekali. Uang dan sebagainya tuh, apa yang mau dibawa mati. Makanya kemarin mungkin anak juga tidak mengerti kenapa Bapak minta dituliskan wasiat, hibah, mana yang diwakafkan dari harta. Karena kalau kita mati udah gak sempat lagi menulis apa-apa. Lebih baik kita selalu siap, supaya kalau kapanpun ajal, tidak ada yang tertunda, tidak ada lagi masalah yang timbul. Kemudian dengan banyak ingat mati, rasanya selain tidak menunda kewajiban, tidak menunda tobat, ingin sekali tiap waktu tuh hanya jadi baik aja, supaya pas mati, pas mikir baik, prasangka baik, ngomong baik. Rasanya malas aja memikirkan, mengatakan sesuatu yang kira-kira hanya bikin su'ul khotimah. Rasanya nggak ada lagi musuh dalam diri ini selain keburukan diri sendiri. Orang mau apa aja lah,
Ya mungkin itu dia, tapi keburukan yang mengancam kita adalah keburukan kita sendiri. Jangan sampai kita sebelum tidur mikir buruk, ngomong buruk, prasangka buruk. Nanti gimana kita mati lagi buruk-buruk begitu. Lalu sebisa-bisanya sekuat tenaga, kalau ada kesempatan beramal aja. Dan kalau udah mati mah udah nggak punya lagi waktu beramal. Ini jadi ingat mati itu benar-benar nasihat yang luar biasa, hadirin. Sangat berubah gitu mikirin dunia, mikirin apa tuh. Karena kalau orang udah didekatkan dengan saat seperti itu, jadi tidak ada lagi yang dipikir selain ingin bisa selamat saja. Rasanya ke sholat juga, nanti saya masih sholat lagi, tidak. Ini ada hadis Nabi tentang ini kan, bahwa salah satu yang membuat sholat kita bisa bagus adalah mengingat belum tentu ada sholat selanjutnya. Ini bukan negatif, ingat kematian ternyata membuat kita jadi sangat produktif, mengisi waktu-waktu kita. Lihat handphone juga rasanya tuh jadi kurang nafsu kalau ini bisa ngalang-ngalangin. Ya, ngabiskan kepenasaran, kemarin diambil darah, dicek semua, dan hasilnya bagus itu. Kata dokter ini bagus, jantung bagus, ginjal bagus. Terus dari mana datangnya 3-4 kesempatan yang tiba-tiba ujuk-ujuk dekat sekali dengan kematian menurut dokter. Jadi sekarang selalu ada tensi dan termometer, termometer ketek, dingin enggak. Karena kalau sudah 33 atau 34 tuh kan sudah jantung sudah berat. Katanya yang dioperasi juga jantung tuh dibuat pelan. Masya Allah. Mudah-mudahan pengalaman ini berharga bagi teman-teman sekalian. Masya Allah. Masya Allah, kapan aja bisa datang dengan beragam bentuk dan cara, ya. Terima kasih kepada semuanya yang mendoakan. Juga ada yang nanyakan gimana ngadepin sakit yang sangat sakit sekali itu. Ya, sebisa-bisanya lagi sakit itu jadi ingat ke dosa. Jadi saya pikir, inilah dosa-dosa saya. Daripada di akhirat, mudah-mudahan ini yang diatur Allah menggugurkan. Tentu kalau udah tidak tahan sakitnya, minum juga obat anti sakit. Karena jadi susah konsentrasi. Tapi ya pikir juga saudara kita yang di Palestina, di Suriah, di tempat-tempat yang tidak ada obat, tidak ada dokter, tidak ada makanan. Masya Allah, banyak yang ngirim makanan. Saya sendiri nggak nafsu lihatnya, yang makan santri, alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih, saya percaya sekali banyak kiriman doa ini sangat didengar oleh Allah. Setiap doa dari berbagai penjuru tempat yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tidak didengar. Dan mungkin banyak takdir yang dirubah dengan doa-doa teman-teman sekalian. Terima kasih ya. Sepertinya saya memang harus lebih banyak lagi waktu untuk tafakur. Baru kali ini punya kesempatan terus menyendiri, karena mungkin inilah yang paling baik untuk bisa menemukan dosa kesalahan. Kalau sibuk suka kurang jujur kepada dirinya. Terima kasih, ini ucapan kepada semua pendengar yang mendoakan. Semoga ini takdir ada hikmahnya.
selalu siap untuk pulang kapanpun. Jangan menunda kewajiban, jangan menunda taubat, jangan menyia-nyiakan kebersamaan, jangan mengisi waktu dengan hal yang buruk. Cukup yang baik-baik saja, supaya pas mati, semoga mati dalam keadaan baik. Terima kasih. Selanjutnya Ustaz Abdul Wahab akan melanjutkan acara ini. Jazakumullah. Terima kasih. Semoga Allah membalas. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.